semuanya, bertemu lagi bersama saya di sini di channel Rizky. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas lanjutan dari video kemarin ya tentang nilai mutlak. Sekarang adalah lanjutan dari videonya. Oke. Materinya masih sama seperti kemarin, yakni tentang nilai mutlak ya. Untuk kelas 10 program MIPA. Oke. Pada video ini saya akan coba membahas tentang bagaimana cara melukis grafik fungsi nilai mutlak, dan yang kedua adalah persamaan nilai mutlaknya. Ya, jadi di sini ada dua pembahasan yang ini ya. Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, cara untuk melukis grafik fungsi nilai mutlak, di sini saya langsung coba mempraktekkan saja ya. Karena lebih enak kita langsung praktek saja untuk sketsa grafiknya. Nah, di sini ada soal ya, sketsalah grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak x minus 4 ya, nilai mutlak dari x minus 4. Nah, pertama yang harus kita lakukan yakni membuat tabel seperti ini ya. Tabelnya urut ya, x sampai x dan y. X, y itu 0 sampai 8 ya, 0 sampai 8. Nah, kita akan coba langsung jawab. Nah, untuk X ini kita akan ubah menjadi 0 ya, karena grafik di sini itu X. Jadi ini nanti kita akan melengkapi tabel di bawah ini ya, ada X dan ada Y. Nah, yang pertama nilai mutlak dari X minus 4. Nah, X-nya itu diganti dengan nilai 0 apa yang ada di tabel X ya. Jadi X-nya itu diganti dengan 0. 0 minus 4. Oke, 0 minus 4 atau 0 dikurangi 4 kan sama dengan minus 4 ya. Nah, mutlak dari minus 4 yakni 4. Nah, kita bisa tulis di Y-nya berarti 4 ya, gitu. Nah, yang pertama kan 0 dari X ya, ini ya. Nah, yang kedua kita akan coba masukin 1 ya, 1 di X. Jadi kalau kita nemu X, kita bisa ganti dengan angka 1. Ya, di sini x minus 4 itu dari soal ya. X minus 4, x-nya diganti 1 ya. Jadi 1 kurangi 4 kan minus 3. Minus 3, nilai mutlak dari minus 3 adalah 3. Ya. Kita bisa tulis di sini 3. Kemudian x minus 4. X minus 4 kita masuk ke 2. Masukin di sini substitusi. Ganti x menjadi 2. 2 minus 4 atau 2 dikurangi 4 adalah minus 2. Mutlak dari minus 2 hasilnya adalah 2. Kita bisa tulis di sini 2. Ya. Kemudian untuk 3 juga sama demikian. Ya. X-nya itu kita ganti dengan 3 ya. 3 lalu nanti hasilnya 3 kurangi 4 minus 1, dan nilai mutlak dari minus 1 adalah 1. Kita bisa tulis di sini. 4 juga sama, teman-teman. Ya, tinggal diganti saja. 4 kurangi 4 0. Nanti ditulis di sini 0. 5 juga sama, nanti dapat nilai 1 dan sampai 8 ya. Kita substitusi sampai 8. Nah, ini 5 di sini 1 ya. 6 kita masukkan 2 ya. 7 kita masukkan 3 dan 8 kita masukkan 4. Oke. Nah, itulah untuk melengkapi tabel dari melukis grafiknya nilai mutlak. Nah, untuk grafiknya seperti apa? Untuk grafiknya seperti ini. Nah, ini grafik nilai mutlak. Nah, caranya gimana? Nah, ketika 0 ya, ini kan 0 ya. Ketika x-nya 0 kemudian y-nya 4 ya. Jadi mana? X-nya 0 dan y-nya adalah 4. Oh, berarti di sini. Ya. Kemudian ketika x-nya 1 berarti y-nya 3. X-nya 1, y-nya 3. Tuh. Kemudian ketika x-nya 2, y-nya 2. Mana x? X itu yang horizontal ya. Nih kita lihat yang horizontal. Di sini x-nya 2. 2. Berarti y-nya 2 juga ya, karena di sini 2. Tuh. Pas gitu ya. Nah, kemudian ketika nilai x-nya itu 3, maka y-nya akan didapat 1. Mana x-nya? X-nya 3, y-nya 1 tuh. Oke. Nah, kemudian ketika x-nya itu 4. Nah, ini x-nya 4, lalu y-nya itu 0. Nah, y-nya 0 di sini.
Oke. Kemudian jika X-nya itu 5, maka Y-nya akan didapat 1. Mana 5 sama 1 tuh. Ya, di sini. Oke. Kemudian jika X-nya 6, maka dapat 2. Mana X-nya 6? Maka dapat 2 tuh. Oke, jika X-nya 7, maka dapat 3. 7 di sini, 3 di Y. Oke, itu ada tandanya ya, X dan Y. Kemudian jika X-nya 8, maka Y-nya itu 4. Tuh, X-nya 8 dan Y-nya 4. Nah, jadi ini bisa kita hubungkan dengan kurvanya. Kurvanya itu seperti huruf V ya. Tuh, nah ini grafik nilai mutlak ya, fungsi nilai mutlak seperti ini. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang persamaan mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak linear satu variabel adalah persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, kita langsung ke bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuknya seperti ini, teman-teman. Bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, di mana fx-nya ini dalam nilai mutlak ya, sama dengan k, dengan k-nya itu lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi k-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Ya, di sini ada 3 bentuk ya. Kemudian bentuk yang kedua yakni fx dalam nilai mutlak tentu saja sama dengan gx dengan syaratnya. Ini ada syaratnya ya. Dengan syaratnya itu gx harus lebih besar sama dengan 0. Ya, nanti di kedua ini akan ada uji syarat. Nah, kemudian yang ketiga fx tentu saja dalam nilai mutlak sama dengan gx. Nah, nanti yang ketiga ini kita akan mengurangi ya, menjumlahkan dan mengurangi. Nanti kita akan lihat step by stepnya ya. Oke, kita langsung masuk ke penerapannya. Nah, penerapannya kita langsung masuk ke contoh soalnya saja ya. Oke, bentuk pertama seperti ini. Coba soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X tambah 3 ya, nilai mutlak dari X tambah 3 sama dengan 10. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Nah, untuk bentuk pertama ini, dimana fx-nya ini ya, fungsi fx ini dalam mutlak sama dengan k. Nah, nanti atau di sini nilai mutlak fx sama dengan minus k ya. Jadi yang pertama itu k tanpa minus dan yang kedua minus k, ada minusnya. Oke, kita langsung masuk ke jawabannya. Jawab. Nah, soalnya ini ya. Nilai mutlak dari x tambah 3 sama dengan 10. Ya, sama dengan 10, kita ikuti alurnya. Fx sama dengan k. Ya, nilai mutlak fx sama dengan k. Yang pertama tanpa minus, yang kedua ada minus tuh. 10-nya di sini tanpa minus, yang kedua ada minus ya. Jadi atau. Ini kita akan mencari x yang memenuhi dari persamaan ini. Ya, kita akan kerjakan di sebelah kiri dulu. Nah, x tambah 3 sama dengan 10. Nilai mutlak dari x tambah 3 jadi x tambah 3 ya. Oke, x tambah 3 sama dengan 10. Nah, x tambah 3 sama dengan 10, ini 3-nya itu kita pindahkan ke kanan. Ya, pindah ruas. Nah, yang tadinya 3-nya itu positif, ketika dipindahkan jadi negatif. Jadi, x sama dengan 10 kurangi 3. Berapa? 7 ya. X sama dengan 7. Nah, kemudian yang sebelah kanan. X tambah 3 sama dengan minus 10. Ya, nilai dari nilai mutlak x tambah 3 itu adalah x tambah 3. Ya, sama dengan minus 10. Kita bisa pindah ruaskan ya. Minus 10 minus 3 ya. Jadi minus 10 dikurangi 3. Ini plus 3 ya. Plus 3 ketika kita pindah ruas jadi ke belakang ini jadi minus. Ya, jadi minus 10 dikurangi minus 3. Hasilnya berapa? Minus 10 kurangi 3 berapa? Minus 13. Oke, ini hasilnya. Nah, dan ini pasti memenuhi dari persamaan berikut ini. Ya. Oke, lanjut. Jadi hasil himpunannya, himpunan penyelesaiannya yaitu 7 dengan minus 13. Oke, coba kita satu soal lagi ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak di bawah ini. Nah, nilai mutlak dari 2x minus 3 sama dengan 17.
Nah, kita langsung jawab seperti biasa. Di sini 2x minus 3 dalam mutlak ya sama dengan 17. Nah, kita bisa lepaskan nilai mutlaknya karena 2x minus 3 itu tetap ya, 2x minus 3. Nah, 2x minus 3 sama dengan 17. Oke, sama dengan 17. Lalu kita bisa pindah ruaskan ya. Yang tadinya minus 3 jadi positif 3. Jadi 17 tambah 3. Berapa? 2x ya. 2x sama dengan 20. 17 tambah 3 20. Jadi x-nya sama dengan 20 bagi 2 ya. 20, ini 20 bagi 2. Berapa 20 bagi 2? Ya, 10. Nah, atau di sini ya. Lalu ataunya nilai mutlak 2x minus 3 sama dengan minus 17 ya. Ini pertama tanpa minus, ini keduanya dengan minus. Oke, kita bisa lepaskan nilai mutlaknya 2x minus 3 sama aja 2x minus 3 ya. Tanpa mutlak sama dengan minus 17. Nah, minus 17 minus 3 ini kita pindahkan ke kanan. Jadinya positif tuh. Minus 3 jadi plus 3. Jadi minus 17 tambah 3. Ya, jadi hasil bisa kita lanjutkan 2x sama dengan minus 17 tambah 3 yakni minus 14. Nah, minus 14 dibagi 2 berapa? Iya, minus 7. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 10 dengan minus 7. Gitu. Ya, sekarang kita selesai dengan bentuk yang pertama, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ke bentuk yang kedua. Oke, bentuk yang kedua ini seperti ini. Penerapannya. Langsung soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Nah, nilai mutlak dari 2x tambah 2 sama dengan 6x minus 2. Nah, dalam bentuk yang kedua ini ada syaratnya, yakni gx-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Nah, nanti kita pengerjaannya mulainya dari sini. Fx sama dengan gx ya. Tentu saja fx-nya itu dalam nilai mutlak ya. Dan yang keduanya itu kita bisa lakukan minus gx ya. Jadi fx ini nilai mutlak dan sama dengan minus gx. Sama seperti yang bentuk pertama tadi ya. Gitu. Nanti bedanya ini harus ada syarat. Oke. Nah, ini ketika kita selesaikan fx sama dengan gx ya seperti biasa, dan minusnya kita tinggal tambahin aja. Fx sama dengan minus gx. Gitu. Kita langsung coba jawab dari pertanyaan ini ya. Nah, soalnya seperti ini. Nilai mutlak dari 2x tambah 2 sama dengan 6x minus 2. Oke. Nah, untuk nilai mutlak dari 2x tambah 2, kita bisa lepaskan aja karena hasilnya 2x tambah 2. Ya, 2x tambah 2 sama dengan 6x minus 2. Nah, kita kumpulkan 2x dengan 6x ini. Ya, 6x pindahkan ke depan jadi minus ya. Jadi 2x 6x ini kita pindahkan ruas ya, pindah ruas jadi minus ya. Yang tadinya plus 6x jadi minus 6x. Ya, minus 2. Minus 2 dari sini minus 2. Plus 2 kita pindahkan ke belakang. Yang tadinya plus jadinya minus. Oke. Nah, 2x minus 6x hasilnya itu minus 4x. Ya, minus 2 dikurangi 2 sama dengan minus 4. Nah, x-nya berapa? X sama dengan 1 ya. Minus dibagi minus itu positif. Jadi x sama dengan 1. Nah, kemudian lanjut yang sebelah sini, yang min gx ya, yang ini. Di sini nilai mutlak dari 2x tambah 2 sama dengan minus ya, minus 6x minus 2. Ya, kita tinggal kalikan aja nanti ke dalam sini. Ya, kita bisa lepaskan 2x tambah 2 ya. Minus dikalikan ke dalam ya. Minus kali 6x kan minus 6x ya. Minus kali minus 2 yakni plus 2. Oke, sampai di sini. Oke ya. Lalu kita kumpulkan x-nya, 2x dan minus 6x. Minus 6x kita pindahkan ke depan. Jadi 2x tambah 6x sama dengan 2 kurangi 2. Ya, 2x tambah 6x itu 8x dan sama dengan 2 kurangi 2 yakni 0. Berapa? X sama dengan 0. Ya, 0 bagi 8 nantinya. Berapa? 0 bagi 8 hasilnya 0 ya. X sama dengan 0. Oke, jadi di sini x sama dengan 0 bagi 8. Hasilnya x sama dengan 0. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, kemudian ini belum selesai. Ingat, kita masih punya syaratnya.
Nah, ingat ya, ada syarat di sini. Nah, syaratnya itu seperti ini. Gx harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke, kita masukkan yang Gx-nya saja. Yang Gx-nya itu kita masukkan ke uji syarat ya. Uji syarat 6x minus 2. Nah, Gx-nya itu, ini syaratnya ya. Tuh, sama. Gx lebih besar sama dengan 0. Oke, Gx-nya berapa? 6x minus 2 nih. Ini fx. Ya, ini Gx-nya nih. Tuh. Fx 2x tambah 2 dan Gx nya 6x minus 2. Oke, jadi kita akan menguji 6x minus 2 ini sama lebih besar sama dengan 0. Berapa? Minus 2 pindahkan ke kanan ya. Jadi yang tadi negatif jadi positif. Jadi 6x lebih besar sama dengan 0 tambah 2. 0 tambah 2 yakni 2 ya. Jadi 6x lebih besar sama dengan 2. Berapa dibagi? Jadi 2 dibagi 6x berapa? Nah, 2 bagi 6. Kan ini kan bisa nih kita jadikan kesederhanaan ya. Jadi nanti kita bagikan dengan 2. Pembilang penyebut kita bagi 2 ya. Pembilang ya kita bagi 2. 2 bagi 2 kan 1 ya. 6 bagi 2 3. Jadi hasilnya 1/3. Jadi X lebih besar sama dengan 1/3. Jadi hasilnya itu X tidak memenuhi. Karena apa? Karena sepertiga ini sepertiga ya. Sepertiga itu lebih besar daripada X sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan 0. Yang Gx ini kan X sama dengan 0 ya. Jadi hasilnya itu tidak memenuhi atau bisa ditulis seperti ini. Ya, di dalam kurung kurawal. Oke. Ya baik, sekarang kita masuk ke bentuk ketiganya, yakni nilai mutlak fx ya sama dengan Gx dalam nilai mutlak. Ya. Soalnya seperti ini. Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak dari 4x tambah 9 sama dengan 2x tambah 9 dalam nilai mutlak. Nah, untuk pengerjaannya seperti ini, teman-teman. Ini nilai mutlak ini kita bisa jadikan kuadrat ya. Seperti yang telah saya sampaikan di video saya yang lalu ya, video yang ini. Jadi bisa dikuadratkan. Nah, seperti ini. Jadi fx nilai mutlak kuadrat dan gx dimulai mutlakan jadi kuadrat. Dan ini saya lakukan permisalan, misalkan a kuadrat sama dengan b kuadrat, ini nanti kita pindah ruas ya, jadi minus nanti sama dengan 0. Dan ini kita bisa jadikan faktor ya, kita buat pemfaktoran di sini. Jadi a kali a kuadrat, ini a kali a ya, jadi a kuadrat. Nanti b kali minus b, jadi b minus b kuadrat gitu ya. Nah, untuk bentuknya akan tampil seperti ini ya. Nah, jika kita masukkan dalam fx dan gx ini, maka akan bentuknya seperti ini. Nah, kalian ingat-ingat yang ini aja ya. Fx nilai mutlak dari fx ya sama dengan nilai mutlak gx. Nanti cara kerjanya ya fx tambah gx, ini di plus dan ini nanti dikurang ya. Fx gx nya pertama di plus lalu dikurangi fx gx nya. Nah, kita langsung masuk ke soalnya. Kita bisa jawab ini ya soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 4x tambah 9 dalam nilai mutlak sama dengan 2x tambah 3 dalam nilai mutlak. Oke, kita bisa tulis ulang soalnya. Soalnya ini ya. Oke, kita masukkan pengerjaan rumus ini nih yang saya lingkari. Nah, fx tambah gx ya, fx minus gx. Oke, caranya gimana? Ini f4x ditambah 2x, hasilnya 6x. Lalu 9 tambah 3 hasilnya 12. Nah, ini 6x tambah 12 ini sebagai fx tambah gx. Ya, fx tambah gx. Nah, kemudian kita kurangi ya. 4x dikurangi 2x hasilnya 2x. Dan 9 dikurangi 3 hasilnya 6. Ya, ini fx kurangi gx. Nih, lalu sama dengan 0. Kemudian kalau sudah sampai sini, kita akan buat atau ya di sini. Nah, 6x tambah 12 kita jadikan persamaan, jadi nanti sama dengan 0. Ya, 6x tambah 12 sama dengan 0. Nah, 12 pindah ke kanan, yang tadinya plus jadinya minus ya. Oke, 6x sama dengan 0 minus 12 atau dikurangi 12. Ya, 0 dikurangi 12 berapa? Minus 12. Ya, jadi hasilnya X sama dengan minus 12 dibagi 6. Berapa? X sama dengan minus 2.
gitu. Nah, kemudian untuk yang sebelah kiri, kita jadikan ini bentuk persamaan. Jadi 2x tambah 6 sama dengan 0 ya. Oh, sama dengan 0. Nah, kemudian 6 ini 6 kan plus ya. Kita pindahkan ke kanan jadi minus 6. Oke, 2x sama dengan 0 dikurangi 6. 2x sama dengan minus 6. 0 kurangi 6 kan minus 6 ya. Minus 6, jadi x sama dengan minus 6 dibagi 2. Berapa? Minus 3. X sama dengan minus 3. Nah, jadi inilah hasilnya ya. Sebenarnya hasilnya itu sangat simpel ya teman-teman. Ini x1-nya minus 2 dan x2-nya yakni minus 3 gitu. Nah, jadi itulah dia pembelajaran dari saya terkait sub pembahasan melukis grafik, fungsi nilai mutlak ya tentu saja, dan persamaan nilai mutlak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Sampai jumpa. Dadah.